Pemuda hanya menggunakan air mineral untuk mencuci pakaian ibunya yang sakit parah. Namun, semua orang yang hadir langsung terkejut. Tuan Su, apakah Anda tahu nilai botol air ini? Cukup untuk ibu Anda tinggal di ruang perawatan intensif selama setahun. Tolong jangan sia-siakan. Kata-kata ini membuat pemuda yang bingung semakin bingung. Ternyata, tidak lama yang lalu, karena pencemaran limbah nuklir global, air mineral menjadi mata uang yang kuat. Semua orang berjuang untuk merebut satu botol air mineral. Bahkan rela bertarung. Bahkan harga air mineral langsung melonjak menjadi 10 juta. Orang biasa sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan air mineral. Bahkan lokasi transaksi air mineral sudah dilengkapi dengan fasilitas keamanan terbaik. Pasien rela berlutut di depan dokter untuk bisa meminum setetes air mineral yang murni. Bahkan rela berlutut di depan dokter. Namun meskipun begitu, stok air bersih di rumah sakit juga tidak banyak. Stok air bersih di rumah sakit. Sementara itu, pemuda yang tertidur nyenyak kebetulan melewatkan berita ini. Dia yang tidak memiliki uang sepeser pun. Saat ini yang bisa dilakukan hanyalah menjaga di sisi ibunya. Namun sudah jatuh tertimpa tangga. Dokter dengan tergesa-gesa memberitahu pemuda untuk membayar. Jika tidak, terpaksa harus mengusir pasien. Pemuda yang putus asa hanya bisa terus-menerus memohon kepada dokter untuk memberi sedikit kelonggaran. Dia segera bisa mengumpulkan biaya operasi. Namun saat dokter ragu, wanita licik datang bersama Tuan Muda Gu untuk melihat lelucon ini. Perlu diketahui bahwa kedua orang ini baru-baru ini sengaja menjatuhkan ibu pemuda ke bawah tempat tidur. Keduanya kemudian melakukan hal-hal yang tidak jujur di samping tempat tidur pasien. Ketika pemuda itu menemukan skandal keduanya, Tuan Muda Gu langsung menendang pemuda itu hingga berdarah. Melihat pacarnya sudah mengetahui hubungan cintanya, wanita licik tanpa ragu melemparkan surat perceraian ke kaki pemuda. Pemuda dengan marah buru-buru menandatangani namanya. Tak disangka keduanya masih berani muncul di rumah sakit. Tuan Gu bahkan menghina pemuda. Selama dia berlutut dan memohon padanya, dia akan membantunya membayar biaya pengobatan ibunya yang koma. Mimpi saja, sangat berani. Saya rasa nanti, ketika ibumu yang koma dibuang, apakah kamu masih akan seberani itu? Wanita licik terus-menerus mengejek pemuda. Bahkan jika memberimu 1 tahun lagi, kamu tetap tidak bisa mengumpulkan biaya pengobatan ibumu. Lebih baik segera mengubur ibumu yang koma. Ya, cepat kuburkan saja. Biaya pemakaman juga akan saya bayarkan. Jika kamu berani lagi membicarakan ibuku, saya akan merobek mulutmu. Saya pergi. Beritahu kamu, sekarang saya akan menghancurkanmu, agar kamu bisa menemani ibumu yang koma. Cukup, ini adalah rumah sakit. Seorang petugas keamanan yang menyebalkan. Seorang yang seperti mayat hidup. Hahaha, pergi makan kotoran. Keluarga pasien, jika kamu tidak bisa membayar biaya perawatan, kami hanya bisa meminta kamu untuk pergi. Bayar, saya bayar. Pemuda itu dengan susah payah mengeluarkan kartu bank dari saku. Meskipun dia tahu di dalamnya hanya ada 50 yuan. Tapi dia terus-menerus memohon. Dokter bisa memberi dirinya 1 kesempatan. Keluarga pasien, jangan bercanda. Ini adalah semua uang saya. Tolong pertimbangkan. Saya pasti bisa mengumpulkannya, hahaha. 50 yuan, loh, kamu ini sampah. Apa kamu sudah dipukul sampai bodoh? Kamu akan segera diusir. Masih bercanda di sini, ya? Cepat berhenti, kamu sedang melakukan apa? Kenapa? Saya sedang mencuci pakaian ibu saya. Itu bukan urusanmu. Tuan Su, apakah kamu tahu nilai botol air ini? Cukup untuk ibumu tinggal di ruang perawatan intensif selama setahun. Tolong jangan sia-siakan. Apa yang kamu katakan? 1 botol air. 1 tahun. Tidak mungkin dia hanya seorang petugas keamanan. Bagaimana mungkin ada 1 botol air mineral? Seharusnya tidak. Pabrik saya sudah tutup. Di gudang tidak ada 1 botol air pun. Dari mana dia mendapatkan air mineral? Ternyata baru saja sebelumnya, Tuan Muda Gu untuk membayar gaji pemuda yang mencapai ratusan ribu, terpaksa menggadaikan seluruh pabrik air mineral di pabrik kepada pemuda. Tapi pemuda hanya seorang petugas keamanan. Memiliki begitu banyak air mineral juga tidak ada gunanya. Dia terus-menerus memohon kepada Tuan Gu untuk membayarkan gajinya. Tuan Gu yang pabriknya bangkrut tidak memiliki suasana hati sama sekali. Langsung memaksa menggadaikan air mineral kepada pemuda. Pemuda yang putus asa terpaksa menandatangani kontrak. Ketiga orang ini gila dan mempermainkanku. Pemuda dengan sangat serius bertanya. 1 botol air benar-benar bisa membuat ibuku dirawat di ruang perawatan kelas atas. Jawaban yang didapat tidak hanya bisa dirawat, bahkan di rumah sakit juga bisa memberikan untuk wanita, menyediakan perawatan pribadi yang sangat profesional. Apakah saya yang gila? Atau dunia ini yang gila? Jadi,
tolong tingkatkan kamar ibu saya. Baiklah, Tuan Su, saya jamin untuk mengatur perawatan terbaik untuk ibu Anda. Dan perawatan pribadi terbaik. Gila, gila, benar-benar gila. Untuk memverifikasi apakah yang dikatakan dokter itu benar, pemuda langsung menyatakan tidak ingin melihat keduanya di rumah sakit. Detik berikutnya, dokter langsung memarahi keduanya, mengusir mereka. Namun, wanita licik itu masih ada, menuduh pemuda bahwa airnya dicuri. Jika kalian berdua tidak pergi, saya akan memanggil orang. Baiklah, petugas keamanan yang bau. Tunggu saja. Tuan Su, apakah Anda memiliki perintah lain? Silakan katakan. Tidak ada lagi. Jadi, Tuan Su, saya akan pergi mengatur sekarang. Baik. 1 botol air bernilai 10 juta. Kaya, tidak bisa. Saya harus memikirkan cara. Tidak boleh membiarkan Gu Hong menemukan rahasia gudang. Pemuda diam-diam datang ke gudang di malam hari. Terlihat di lantai penuh dengan 10 juta. Sementara itu, Tuan Muda Gu juga tiba di gudang dengan pengawalnya. Pemuda yang ingin mengambil 10 juta. Namun tiba-tiba terhenti oleh tawa Tuan Muda Gu. Ternyata air ini aku yang pindahkan. Air ini milikku, Gu Hong. Ini adalah gajimu yang kau kirimkan padaku. HMPH. Ingin uang? Ya. Apakah kamu layak? Botol air ini bernilai 10 juta. Loh. Kamu juga layak, pengaman bau. Kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan air mineral ke dalam kotak dengan utuh. Dia berbalik dan mulai mengomel. Dia pergi, tetapi pemuda itu terkejut menemukan di tanah muncul lagi sebuah botol air mineral. Ternyata hanya pemuda yang bisa masuk ke gudang ini. Baru kemudian air mineral akan muncul terus-menerus. Aku akan menjadi orang terkaya. Dengan cepat pemuda itu membawa 1 kantong air mineral, memanggil sebuah mobil mewah. Namun tiba-tiba disalip oleh seorang wanita yang sangat cantik, mendahului 10 menit untuk tiba di lelang. Terima kasih, Master. Ah, cantiknya, siapa kamu? Ini kartu nama saya. Jika ingin menarik investasi, silakan hubungi nomor di atas dan tunggu. Maaf, ini adalah mobil yang saya pesan. Selamat pagi. Permisi, apakah Anda pemilik nomor akhir 9527? Mobil mewah khusus menyambut Anda. 95.279.527. Maaf ya. Tapi bisakah Anda membantu saya untuk diantar ke tempat lelang terlebih dahulu? Acara lelang ini sangat penting bagi saya. Di atas ada peninggalan yang ditinggalkan ibu saya untuk saya. Ada pesan yang ingin disampaikan ibu saya kepada saya. Tentu saja bisa. Ayo pergi. Terima kasih, terima kasih. Dengan begitu, pemuda itu bertemu lagi dengan seorang wanita cantik yang akan mengubah hidupnya. Keduanya segera tiba di lokasi lelang. Namun, mereka bertemu lagi dengan wanita licik dan Tuan Muda Gu. Wanita licik itu langsung mulai mengolok-olok identitas pemuda sebagai petugas keamanan. Tuan Muda Gu bahkan menyarankan wanita itu, jangan sampai kamu tertipu oleh pemuda itu. Dia hanyalah seorang petugas keamanan yang tidak berguna. Baru saja ditinggalkan oleh saya, sekarang ingin mendekati wanita kaya. Saya bilang, selera kamu juga tidak begitu bagus. Ternyata menyukai seorang petugas keamanan. Jika berani bicara sembarangan lagi, saya akan merobek mulutmu. Terima kasih telah mengantarkan saya. Saya masuk duluan. Ibumu sekarang dalam keadaan vegetatif. Apakah dia bisa bangun? Semua tergantung pada takdirnya. Syukurlah ada yang mengantarkannya tepat waktu. Jika tidak, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Vegetatif. Siapa yang menyelamatkan ibuku? Tidak melihat dengan jelas. Setelah mengantarkan ibumu, orang itu langsung pergi dengan terburu-buru. Hanya seorang wanita. Di lengan, ada tato mawar. Dia adalah orang yang menyelamatkan ibuku dulu. Tidak bisa, saya harus masuk untuk mengucapkan terima kasih padanya. Tempat seperti ini juga bisa kamu datangi. Juga membawa kantong sampah. Kenapa kamu tidak memasukkan dirimu ke dalamnya? Tuan, uang untuk mobil ini belum dibayar. Saya bilang kan, ternyata memanggil mobil khusus. Kamu ini petugas keamanan. Berpura-pura kaya padahal tidak. Sekarang pasti ketahuan, kan? Saya bilang padamu, jangan merasa bahwa kamu menjadi kaya hanya karena mencuri sebotol air. Kamu bukanlah seorang miliarder. Kamu masih berani memanggil taksi. Maaf ya, saya lupa, saya akan membayar untuk Anda. Tuan, uang Anda juga tidak cukup. Uangnya tentu saja tidak cukup. Dia hanya memiliki 50 yuan di dalam kartu banknya. Tuan Muda Gu, mari kita tidak membuang waktu. Mari kita masuk.
Bukankah kamu berjanji padaku untuk memberikan jimat itu padaku? Anak nakal, urusan kita sebelumnya belum selesai. Kita lihat saja. Anda tidak benar-benar kehabisan uang, kan? Saya benar-benar kehabisan uang. Kalau begitu, saya akan menggunakan sebotol air ini sebagai pembayaran. Air. Sebotol penuh air mineral. Saya hanya memiliki air. Ini adalah keadaan di mana saya hanya tersisa air. Benar-benar berpura-pura. Tuan, apakah Anda yakin ingin membayar biaya taksi dengan sebotol air ini? Tidak, saya juga tidak bisa membukanya. Kalau tidak, kamu bisa membawa mobil ini pergi. Mencari penyelamat itu penting. Mari kita tidak membuang waktu lagi. Sudahlah, ini untukmu. Tidak perlu mencari lagi. Penyelamatku. Sayang, saya bertemu dengan orang baik. Tidak perlu lagi memanggil taksi online di masa depan. Kita sudah mulai. Dari mana datangnya pengemis ini? Apakah ini tempatmu mengumpulkan sampah? Cepat pergi. Saudaraku, aku juga seorang petugas keamanan. Mengapa petugas keamanan menyusahkan sesama petugas keamanan? Lagi pula, aku masuk untuk mencari seseorang. Pergi, jangan coba-coba mendekat padaku. Aku adalah petugas keamanan di tempat lelang. Siapa kamu sebenarnya? Kapan? Di kalangan petugas keamanan juga ada rantai penghinaan. Aku benar-benar masuk untuk mencari seseorang. Saudaraku, berikanlah sedikit pengertian. Kamu adalah orang terkaya, ya. Aku memberimu muka. Jika kamu benar-benar ingin masuk, ya. Pertama, tunjukkan bukti keuangan. Baiklah. Begitu banyak air. Tidak tahu apakah ini cukup. Jika tidak cukup, di rumah masih ada. Ini terlalu berat untuk kubawa sendiri. Maaf, saya salah menilai Anda. Silakan masuk. Hobi orang kaya ini memang unik. Aku harus segera memberitahu bos. Jangan sampai mengabaikan tamu penting. Kenapa kamu datang? Apakah ada barang yang ingin kamu beli di sini? Aku tidak datang untuk membeli barang. Aku datang untuk mencarimu. Apa yang terjadi dengan lelang ini? Kenapa semua orang diizinkan masuk? Ini adalah... Kamu pasti masuk diam-diam, kan? Tidak perlu khawatir. Saya masuk dengan cara yang sah. Hanya kamu. Tidak lihat tempat ini seperti apa. Kamu juga, seorang petugas keamanan, bisa masuk seenaknya. Nak, jika ingin mengejar gadis, tidak bisa seperti ini. Jangan pikir kamu bisa masuk diam-diam. Lalu berpura-pura. Dengan sikap yang seolah-olah tidak peduli. Gadis cantik tidak akan melihatmu dengan cara lain. Si manis. Tunggu sebentar, saya akan tunjukkan. Apa yang disebut kekuatan sejati. Jika tidak punya uang, jangan mengejar gadis. Gadis ini adalah salah satu keluarga terkemuka di Jiangzheng. Diperoleh secara kebetulan oleh Tuan Liu dari keluarga Liu. Khusus meminta kami untuk melelangnya. Harga awal lelang adalah 5 juta. 10 juta. Tidak heran, Tuan Muda Gu langsung mengeluarkan 10 juta. Iya, 10 juta. Itu sudah cukup untuk membeli sebotol air mineral. Sepertinya, Tuan Muda Gu sangat menginginkan gadis ini. Dia pasti ingin mendapatkannya. Betul, Tuan Muda Gu sudah bertindak. Siapa yang bisa mengalahkannya? Bagaimana? Petugas keamanan sudah terpengaruh oleh tindakan Tuan Muda Gu, kan? Takutnya, seumur hidup ini, belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? 10 juta ditambah segelas air mineral. Tidak heran dia adalah putri keluarga Chu. Ini hanya segelas air mineral, loh. Sayang sekali, keluarga Chu kali ini terjebak dalam krisis. Ini sudah menjadi batas maksimal Nona Chu. Ini adalah batas tertinggi. Iya, sepertinya jimat ini akhirnya tetap milik Tuan Muda Gu. Nona Chu, karena kamu sangat menyukai jimat ini, bagaimana kalau aku membelinya dan memberikannya padamu? Tuan Muda Gu, bukankah sudah dijanjikan untuk memberikannya padaku? Nona Chu, situasi keluarga Gu kalian, aku juga sedikit tahu tentang itu belakangan ini. Bagaimana kalau tanah di barat kota itu, aku yang akan membiayainya dan memberikannya padamu? Bagaimana? Tanah di barat kota itu, bukankah itu lokasi gudang? Gu Hong, sembunyikan wajah menjijikanmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Baiklah. 10 juta ditambah 1 botol air mineral. Apa? Tuan Muda Gu bahkan menambah 1 botol air mineral. Terlalu mewah. Itu hanya 1 botol air mineral. Nona Chu, karena kamu begitu tidak tahu diri, maka, jimat ini, hanya bisa saya ambil dan berikan kepada Mbak Licik. Mengenai uangmu itu, biarkan saja untuk membantu keluarga Chu dalam keadaan darurat. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ibumu. Pada hari itu, ibuku berusaha menyelamatkan seorang wanita. Sebelum meninggal, dia menyerahkan jimat ini kepadaku.
lalu meninggal. Kemudian saya, saat mengantar wanita itu ke rumah sakit, menyadari bahwa jimat itu hilang. Lalu saya buru-buru kembali mencarinya, tapi tidak bisa menemukannya sama sekali. Wanita yang diselamatkan ibumu. Apakah itu seorang wanita berusia lebih dari 50 tahun? Bernama Yan Yuxiu. Bagaimana kamu tahu? Ya ampun, 3 botol air mineral. Siapa ini? Berani-beraninya menantang Tuan Muda Gu. Yan Yuxiu adalah ibuku. Bibi meninggal untuk menyelamatkan ibuku. Budi baik yang besar, tidak tahu bagaimana membalasnya. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Wanita itu adalah ibumu. Anak muda berani mengacau di sini. Apakah kamu sudah bosan hidup? Ibumu itu hanya bergantung pada air yang dicuri. Itulah sebabnya dia tidak diusir. Sekarang kamu malah berani bersikap sombong. Berani menantang Tuan Muda Gu. Petugas keamanan, saya sudah bilang. Orang kaya mana mungkin seperti dia. Ini karena melihat Nona Chu yang cantik. Menggunakan cara ini untuk menarik perhatiannya. Benar-benar seperti katak yang ingin memakan angsa. Saya tahu kamu ingin membalas budi. Tapi kamu benar-benar tidak perlu seperti itu. 3 botol air mineral bagimu. Sungguh terlalu banyak. Tidak masalah. Hanya 3 botol air saja. Karena jimat ini begitu penting bagimu, maka itu pasti tidak boleh diambil orang lain. Apa yang saya dengar? Hanya 3 botol air mineral saja. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu seorang petugas keamanan, malah tidak menganggap 3 botol air mineral sebagai hal yang penting. Apakah kamu tahu? Botol air mineral sudah bisa membeli nyawamu. Kamu benar-benar tidak perlu seperti ini. Kali ini anggap saja sudah selesai. Nanti masih ada kesempatan. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa merebut jimat ini. Aku ingin tahu apa hakmu. Berpura-pura manis di depanku. 40 juta. 5 botol air mineral. Aku ingin tahu dari mana kamu mendapatkan 5 botol air mineral itu. Saat itu kamu tidak bisa mengeluarkan air. Tidak perlu aku turun tangan. Tuan Pei pasti akan mematahkan kakimu. Bagaimana mungkin? Dia kan hanya seorang petugas keamanan. Bagaimana bisa ada begitu banyak air mineral? Begitu banyak air. Sudah bisa membeli seluruh rumah lelang, kan? Tidak tahu apakah sampah ini. Apakah bisa membeli jimat ini? Tuan ini. Jimat ini adalah milik Anda. Terima kasih. $20 juta. 40 juta. 50 juta. Botol ini yang lebih akan kuberikan sebagai tip. Terima kasih. Tidak mungkin. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Ya, anak ini hanyalah seorang petugas keamanan. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak air? Airnya pasti dicuri. Dia adalah pelanggar yang sudah terbiasa. Terakhir kali baru saja mencuri sebotol air. Berikan kepada ibunya. Naik kelas menjadi ruang perawatan VIP. Jika berani tidak menghormati ibuku lagi, aku akan merobek mulutmu. Kamu tidak hanya mencuri air. Kamu juga berani memukul orang. Di mana petugas keamanan? Petugas keamanan Tuan Pei bilang itu dia. Tuan Pei sudah datang. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan mati. Yang paham cepat-cepat berlutut dan minta maaf. Aku bisa membuat Tuan Pei mengampunimu. Itu dia. Membawa 1 kantong sampah berisi air mineral. Apa yang terjadi dengan bos ini? Kenapa terlihat seperti mau menuntut? Tuan Pei. Itu dia. Dia tidak tahu dari mana. Mencuri sekantong air mineral. Datang ke wilayah Anda untuk membuat keributan. Apakah petugas keamanan mendengar? Sekarang cepat berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan meminta Tuan Pei mematahkan kakimu. Tuan Pei, cepat buang dia keluar. Mengenai air ini, aku bisa menyimpannya untuknya dulu. Tunggu sampai pemiliknya datang, aku akan mengembalikannya padanya. Apa ini? Kamu berani mencampuri barang milik Tuan Su? Kamu, Tuan Pei, kamu, istrimu, Tuan Su, maaf. Saya terlambat. Apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Saya tidak datang untuk menuntut. Tidak ada. Baiklah jika tidak ada masalah. Usir kedua orang ini dari sini. Tuan Pei, mengapa ini terjadi? Saya adalah Tuan Muda Gu. Kenapa kamu mengusir saya? Tuan Pei. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Ambil kartu ini. Selama itu milik saya. Semua biaya akan dibebaskan. Silakan Anda pegang. Ini tidak baik, kan? Jika Tuan Su tidak menerimanya, itu berarti dia meremehkan saya. Itu benar. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Ada urusan. Anda bisa menelepon saya kapan saja. Baik. Mari kita pergi.
Tuan Pei, kami semua tidak tahu. Apakah dia benar-benar memiliki begitu banyak air mineral, lalu memberikan kartu hitam itu padanya? Apakah itu terlalu terburu-buru? Kamu tidak mengerti apa-apa. Status Tuan Su tidak sederhana. Statusnya tidak sederhana. Dia kan hanya seorang petugas keamanan. Apakah kamu benar-benar akan membeli tanah ini untukku? Iya, benar. Bukan berarti membeli tanah ini. Keluarga kalian bisa melewati krisis. Tapi, tidak ada tapi. Meskipun saya seorang petugas keamanan. Tapi saya sama sekali bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Petugas keamanan. Saya memang belum pernah melihat seseorang yang dengan mudah memberikan air mineral kepada orang lain. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan jimat itu? Bukankah ada pesan dari ibumu untukmu? Pesan apa? Belum dibuka. Tapi sudah hampir. Tuan Muda Gu, apakah Anda yakin ingin membeli tanah saya ini? Tenang saja, uang tidak akan kurang untukmu. Si cantik Chu Xiao Xiao ini selalu mengganggu saya. Kali ini saya pasti akan membuat keluarga Chu tidak bisa bangkit. Si cantik itu memukul saya terakhir kali. Setelah keluarga Chu hancur, saya pasti akan membalas. Baiklah, benar-benar tidak ada musuh yang tidak bertemu. Nona Chu. Sepertinya kamu datang terlambat. Tanah ini sudah saya beli. Keluarga Chu kali ini benar-benar selesai. Kontrak Gu Hong belum ditandatangani. Bagaimana bisa dikatakan itu milikmu? Hanya kamu. Sekali lihat, kamu memang seorang yang miskin. Bahkan kamu tidak bisa membeli tanah pemakaman. Kemana perginya kantong sampah Su Hao? Air yang dia curi itu. Jangan-jangan sudah dia habiskan semua. Su Hao, air yang kau curi itu. Apa semua sudah kau habiskan? Datang untuk membeli tanah bahkan tidak membawa air mineral. Mencuri beberapa botol air mineral. Benar-benar mengira dirinya seorang jutawan. Sekarang sudah kembali ke kenyataan, kan? Si manis. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Terima kasih sudah mengingatkan.